Hello everyone, welcome back to Language Teaching Media. Still with me, Ms.Ani, and here I will continue my explanation about teaching media, especially audio media. Let's check it out. Well, before we talk about audio media, we need to differentiate between hearing and listening. Okay. Physiologically, hearing is a process in which sound waves entering the outer ear are transmitted to the eardrum, converted into mechanical vibration in the middle ear, and changed in the inner ear into electrical impulses that travel to the brain. And then the psychological process of listening begins with someone's awareness of and attention to sounds or speech patterns or receiving, proceeds through the identification and recognition of specific auditory signals or decoding, and ends in comprehension or understanding. Oke, jadi bedanya hearing dan listening, kalau hearing itu adalah proses yang kita tidak sadari. Jadi proses masuknya suara ke dalam telinga kita, kemudian diantarkan dari telinga luar ke telinga tengah sampai ke telinga dalam dan sampai ke otak. Itu adalah hearing. Tapi kalau listening itu adalah sebuah tindakan sadar yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi listening itu dilakukan secara sadar. Kita memperhatikan terhadap sesuatu. Kemudian listening juga melibatkan proses dari penerimaan atau receiving, kemudian proses mengidentifikasi suara atau decoding, dan akhirnya dihasilkan sebuah pemahaman atau understanding, ya. Jadi itu bedanya antara hearing dan listening. Jadi hearing itu adalah proses yang tidak kita sadari, suara apapun yang kita dengar itu adalah hearing. Tapi kalau listening, ketika kita melakukan kegiatan yang disebut listening, berarti kita secara sadar memperhatikan dan mendengarkan suara tersebut untuk dapat memahami pesannya. Itu namanya listening. Okay? Do you understand? Great. Next, go to the next slide. Right. Yeah, actually when we do listening activities, there are some obstacles that might influence the sound transmission and reception. Okay, the first obstacle is the volume of the sound. It might be too low or too high. Yeah. For the effective listening, we need to use the moderate or the proper volume, not too high and not too low. And then a sound that is sustained monotonously, such as the droning voice of a teaching, may trigger auditory fatigue. Oke, so di sini saya akan menjelaskan tentang auditory fatigue. Oke ya. Jadi misalnya kalian mendengarkan sebuah ceramah di mana pembicaranya itu menjelaskan isi dari ceramahnya dengan nada yang datar. Ya. Lama-kelamaan kita akan tidak fokus terhadap apa yang disampaikan dan lama-lama seolah kita tidak mendengarnya. Kita sama sekali tidak dapat menangkap apa yang disampaikan. Tahu-tahu udah selesai aja. Atau mungkin lama-lama kita malah jadi mengantuk. Nah, itu yang namanya auditory fatigue. Karena kita terlalu lama mendengar suara yang monoton. Jadi suara itu tidak lagi direspon oleh kita. Oke, kemudian yang berikutnya adalah an individual's ability to hear may be physically impaired. Ya, masalah yang terakhir dan yang tidak bisa dihindari adalah adanya cacat fisik atau keterbatasan yang bisa membuat siswa tidak bisa menerima audio tersebut dengan baik. Jadi sebelum kita melakukan sebuah kegiatan listening, kita harus memastikan bahwa semua siswa memiliki pendengaran yang normal. Okay, next is developing listening skill. How to develop the students' listening skill? There are some ways that maybe you can try in the classroom to develop the students' listening skill.
The first is guide listening. To guide their listening, give students some objectives or questions beforehand. Start with short passage and one or two objectives. Then gradually increase the length of the passage and the number and complexity of the objectives or questions. And then the second, give direction. Give students directions individually or as a group on audio tape. You can then evaluate students' ability to follow these instructions. With audio instruction, you can examine worksheets or products of the activity. And when giving direction orally, observe the say it only once rule so that students place value on both your and their time, and their incentive to listen is reinforced. And then the third, ask students to listen for main ideas, details, and inference. Keeping the age level of the students in mind, you can present an oral passage, you can read a story and ask primary students to draw what is happening, and ask students to listen for the main idea and then write it down. Use this technique too when you want students to draw details and inference from the passage. And then the fourth, use context in listening. Younger students can learn to distinguish meanings in an auditory context by listening to sentences with words missing and then supplying the appropriate words. And then the fifth, analyze the structure of presentation. Ask students to outline by analyzing and organizing an oral presentation. You can then determine how well they were able to discern the main ideas and to identify the subtopics. And then the last, distinguish between relevant and irrelevant information. After listening to an oral presentation of information, ask students to identify the main idea and then rate all other presented ideas. A simple technique for elementary students is to have them identify irrelevant words in the sentence or irrelevant sentence in a paragraph. Okay, those are the tips for developing listening skills. And then next, let's learn about some types of audio, some format of audio. The first is audio tapes. The major advantages of audio tape are that you can record your own tapes easily and economically, and when the content becomes outdated or no longer useful, you can erase the magnetic signal on the tape and reuse it. Okay, you can see on the slide, this is the audio tape. I don't know whether you have ever seen this or not ya, gak tahu ya kalian udah pernah lihat ini atau belum. Ini sudah cukup tua ya. Dulu pas saya masih sekolah ini masih populer, tapi nggak tahu pada saat kalian sekolah masih ada apa enggak ya. Bahkan sekarang masih ada apa enggak ya. Ya, ini sangat mudah untuk merekam audio. Jadi ini bisa juga digunakan untuk merekam dan memutar audio. Biasanya kita butuh alat tambahan yaitu audio player ya, atau tape recorder. Ini dimasukkan ke dalam tape, kemudian kita bisa klik play untuk memutar isi audio tersebut atau record. Jadi kalau ketika kita klik record, maka audio yang kita rekam akan menimpa audio yang lama, biasanya seperti itu. Jadi yang lama akan otomatis terhapus. Jadi memang ini bisa digunakan beberapa kali. Cuman setelah beberapa waktu biasanya pitanya ini bisa rusak. Bisa juga putus, kusut. Nah, yang sering terjadi adalah kusut. Oke, itu audio tapes. The next type is compact disc or CD. Physically, the compact disc looks like a small silver platter. The music or other sounds are stored as digitized bits of information. Oke, ini adalah CD ya. Mudah-mudahan kalian pernah lihat ya, karena kayaknya sekarang masih ada CD ini. Oke, nah to play this just the same as audio tapes, we need another tools which is CD player.
VCD player biasanya ya, kita dimasukkan dalam VCD player, kemudian connect ke TV. Di situ kita bisa melihat isi dari compact disc ini. Jika isinya video, kita connect ke TV. Kalau misalnya isinya audio saja, berarti cukup dihubungkan ke speaker. Ataupun kalau dihubungkan ke TV tidak ada gambar yang muncul kalau memang itu audio saja ya. Tapi ini juga bisa untuk menyimpan video soalnya. Okay, the next is MP3. A new direction for audio is the ability to use your computer and the internet to obtain audio files. Nah, jadi MP3 ini adalah bentuk file audio yang kita kenal sekarang. Ini hanya untuk gambaran saja. Ini ada alatnya juga namanya MP3 format, MP3 player, dan ada juga MP4 player. Bedanya kalau MP3 player itu hanya untuk memutar musik atau audio saja. Kalau MP4 player itu bisa untuk memutar video ya, tapi yang dimaksud dengan MP3 ini adalah format filenya. Nah, file audio yang kita kenal sekarang biasanya dalam bentuk MP3. Okay, next I will share some tips for preparing listening materials. The first tip is make it by yourself. Jadi membuat media pembelajaran listening sendiri. Kalian buat sendiri dengan suara kalian sendiri. You can do it by record your voice by using voice recorder apps on your phone ya. Di setiap HP pasti sekarang sudah ada aplikasi voice recorder. You can use it. Or using tape recorder, atau kalau menggunakan audio tape seperti yang tadi saya perlihatkan, bisa juga menggunakan tape recorder. Atau dengan aplikasi-aplikasi lain, alat-alat lain, masih banyak alat yang bisa digunakan untuk merekam suara saat ini. Okay, next, you can also change text to speech by using online source. Yeah, for example, the sites. You can try the sites if you want to change text to speech and produce an audio file. Jadi kalau kalian nggak pede dengan bahasa Inggris kalian, mungkin pronunciation-nya tidak seperti native atau seperti gimana ya, kalian bisa mencoba website ini, kalian ketik kata-katanya, kemudian kalian bisa convert itu ke dalam bentuk audio, dalam bentuk MP3. Dengan suara bisa milih antara laki-laki atau perempuan, kemudian bahasanya menggunakan English UK atau English US, bisa pilih. Oke, kemudian find the listening materials online. Ya, there are many websites that provides online exercise, and then you can download the audio. Nah, these are the list of online source that you can try if you want to find materials for your listening class. Yeah, Learn English, British Council, ESL Lab, Agenda Web, English Club, and ESL Lounge. This is just some of them. You can find any other sources. Ini yang biasa saya gunakan untuk mencari materi audio untuk listening. Biasanya saya ambil dari sini, kan di sini bisa di-download. Mungkin masih banyak sumber lainnya ya, kalian bisa cari sendiri di Google. And then the next tips. Okay, you may also find listening sources on any website and then convert it to MP3 by using this link ya, by using this link. Jadi ada beberapa website yang tidak bisa di-download audionya, tapi untuk menyiasati itu, kalian bisa buka website tersebut, kemudian di copy URL-nya, di copy link-nya, kemudian kalian buka link ini, kalian kopas link yang tadi di sini, kemudian kalian bisa mengkonvert itu ke dalam bentuk MP3. Jadi audio yang tadi tidak bisa di-download bisa di-convert ke MP3, kemudian bisa di-download di website ini. Silahkan dicoba. Oke, tips number 5. Find listening materials on YouTube and convert it to MP3 by using this site. Ya, jadi video-video yang ada di YouTube, misalnya ada yang sesuai dengan tema yang akan kalian ajarkan, kalian juga bisa download audionya dengan cara kalian copy link YouTube-nya, kemudian buka website ini, dikopas linknya di sini, kemudian langsung bisa di-convert ke dalam bentuk MP3. Jadi yang ke-download hanya audionya saja. Karena kalau di YouTube kan pasti sebuah video ya, dalam bentuk video, ada audio, ada visual. Nah, dengan menggunakan website ini kita bisa mendownload hanya audionya saja.
untuk keperluan listening class. And the last, edit your listening audio by using apps on your phone or computer or online at this cutmp3.net. Ya, jadi kalau kita punya file listening yang cukup panjang, kita bisa mengeditnya dengan memotong bagian-bagian yang kita butuhkan saja. Mungkin di aplikasi banyak ya, ada aplikasi yang tersedia sekarang, kalian bisa download, atau kalau mau secara online tanpa harus install, kalian bisa ke website ini cutmp3.net. Silahkan mencoba. Well, that's all my presentation about audio teaching media, and I hope the tips that I give to you may be useful for you. Okay, thank you very much for your attention. See you next time.